Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Ini dia Redmi Note 9S yang di negara asalnya yaitu China dikenal dengan nama Redmi Note 9 Pro. Ya, jadi ini adalah versi globalnya. Nah, di Redmi Note 9S ini ada banyak penambahan fitur baru dan peningkatan dari segi hardware. Varian yang saya pilih ini punya konfigurasi tertinggi, RAM 6GB dan internal storage 128GB. Tersedia juga varian 64GB dengan RAM sebesar 4GB. Terus, karena ini belum garansi resmi, sebaiknya tunggu aja launching resminya di Indonesia ya. Kemungkinan akan tetap masuk di range harga 3 jutaan, seperti sewaktu awal launching Redmi Note 8 Pro. Pilihan warna grey-nya ini sedikit terlihat bluish alias kebiru-biruan, simple nggak punya efek pola macam-macam yang mana saya sukai. Baik bagian belakang dan layarnya udah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5, sedangkan untuk frame masih berbahan plastik dengan finishing matte. Mungkin yang berbeda adalah layout kameranya yang nggak lagi tersusun secara vertikal, tapi kini berbentuk persegi 4 dengan LED flash yang berada di bagian bawahnya. Kelihatan agak aneh sih, namun tetap unik, dan ini lebih baik ketimbang desain yang dipakai itu-itu aja. Terus untuk layarnya kini berukuran 6,6 inch, Full HD Plus berpanel IPS, rasio layarnya pun terlihat makin memanjang menjadi 20:9. Poni model drop notch udah nggak ada lagi, digantikan dengan punch hole display, di mana posisi kamera selfie berada di sisi tengah atas layarnya. Total screen to body ratio-nya pun nggak banyak berubah. Ukuran bezel di bagian bawah layar juga terlihat sama dengan seri Redmi Note sebelumnya. Fingerprint scanner udah pindah dan menyatu dengan tombol power di sisi sebelah kanan. Hanya menurut saya posisinya kurang ergonomis, jadi jempol masih butuh sedikit usaha untuk meraih tombol powernya. Ya, apalagi HP ini ukuran layarnya semakin bongsor ya. Meskipun begitu, proses unlock layar tetap cepat dan sangat responsif. Lain-lain seperti jack audio 3,5 mm, infrared blaster, dan dual SIM card dengan dedicated microSD slot udah jadi fitur standar yang ada di Redmi Note 9S. Saya belum tahu ya, ntar yang masuk resmi di Indonesia akan tetap pakai triple slot atau modelnya hybrid. Secara bobot, kalau ngerasa Redmi Note 8 Pro udah cukup berat, ya ini juga lumayan. Beratnya yaitu 209 gram. Kompensasinya kapasitas baterai pun ikut nambah yaitu menjadi 5020 mAh. Sedangkan untuk ngecas masih bertahan dengan teknologi fast charging 18 watt melalui port USB Type-C-nya, dan untungnya sih tetap dikasih charger 18 watt di paket penjualannya. Seperti biasa selalu ada bonus soft case yang menurut saya cukup protektif, terutama di bagian kamera. Selain itu untuk pertama kalinya beli HP merek ini udah langsung terpasang anti gores. Plastik sih, tapi lumayan untuk perlindungan sementara sebelum pasang tempered glass. Oke, selanjutnya ngebahas soal SoC. Redmi Note 9S membawa Snapdragon 720G dan mengandalkan GPU Adreno 618 sebagai grafik processingnya. Ya, kalau mau dibandingkan performanya lewat skor Antutu Benchmark, hasilnya berada tipis banget di bawah Helio G90T. Kalau ngelihat detail dari skor benchmarknya, Snapdragon 720G unggul di sektor CPU. Sedangkan Helio G90T lebih baik di angka skor GPU-nya. Meskipun keduanya terhitung punya kinerja yang 11-12, karena Snapdragon 720G udah pakai fabrikasi 8 nanometer. Lebih efisien dalam penggunaan daya dan efeknya jelas mempengaruhi ketahanan baterai. Redmi Note 9S membawa MIUI 11 dengan basis Android 10, yang berarti udah paling up to date ya. Tampilan dan fitur-fiturnya nggak jauh berbeda dengan MIUI 11 lainnya yang udah sering saya bahas di video-video review HP Xiaomi lainnya. Yang sedikit beda, di versi MIUI ini aplikasi seperti dialer, SMS, dan kalender yang seharusnya standar interface MIUI digantikan dengan aplikasi kepunyaan Google. Ini sebenarnya bukan masalah besar karena untuk versi Indonesia yang punya ROM khusus berkode Indonesia pasti akan tetap pakai aplikasi bawaannya MIUI. Selanjutnya untuk performa dari ROM-nya sendiri, rasanya nggak sesmooth sewaktu pertama kali pegang Redmi Note 8 Pro. Di beberapa efek transisi nggak begitu mulus. Mungkin ROM-nya belum optimal dan butuh beberapa kali update dulu ya. Ini hal yang biasa, di mana smartphone keluaran terbaru selalu keluar dengan kondisi ROM yang kayak begini. Oke, sekarang waktunya kita cobain tes mainin beberapa game. PUBG settingan grafik maksimum di Smooth Ultra dan SD High. Sejauh ini no problem sih, gyroscope aman, juga super responsif. Saya nggak begitu main PUBG, jadi untuk pengetesan gaming sedikit lebih lama, saya akan coba main game COD. Nah, untuk game ini settingan grafik semua di-unlock mulai dari pengaturan grafik dan frame rate, posisi udah bisa rata kanan. Awal-awal match, gameplay kerasa benar-benar smooth,
Framerate rata-rata bisa kok stabil di 60 fps. Sekitar 15 menitan mulai ada frame drop dan nge-lag. Kayaknya CPU ini dipaksa throttling supaya nggak menimbulkan overheat, yang efeknya udah tentu ke performa gaming jadi terganggu. Ya, lagi-lagi saya berharap semua akan diperbaiki lewat update software ya. Mudah-mudahan begitu resmi masuk Indonesia, problem ini semua sudah hilang. Terakhir, saya akan ngebahas soal kamera di Redmi Note 9S. Meskipun susunannya beda, tapi setupnya masih mirip dengan Redmi Note 8 Pro dengan quad kamera, kecuali kamera utamanya sekarang turun menjadi 48 megapiksel. Selain itu, ketiga kamera lainnya ada kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya sendiri punya resolusi 16 megapiksel. Kalau dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, dari sektor kamera seperti ada downgrade ya. Mungkin akan lebih pantas dianggap upgrade di sisi kamera kalau di-compare dengan Redmi Note 9 Pro Max. Ya, berhubung versi tertingginya ini belum ada, so nikmati dulu beberapa jepitan foto dari Redmi Note 9S ini. Nah, gimana menurut kalian? Layak nggak kira-kira HP ini jadi penerus dari Redmi Note 8 Pro? Kalau sementara ini sih alasan untuk pilih HP ini hanya dari sisi desain. Karena kelihatan beda dari yang lama, terus udah pakai Snapdragon 720G buat yang alergi sama MediaTek. Karena ini Snapdragon, kemungkinan akan banyak versi Google Camera Mode yang cocok buat dioprek-oprek. Jangan lupa satu lagi, nggak ada fitur NFC di HP ini. Jadi kalau butuh dan ngerasa penting dengan fitur NFC, sebaiknya tetap pilih Redmi Note 8 Pro. Oke, sekian dulu video hands-on Redmi Note 9S dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan bahas lebih lanjut di video review berikutnya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.